usah dibongkar dan dibesarkan langsung di sana atau tidak itu, karena kan ketika ningali aplikasi ini tadi bahwa persemaian spora itu kan sesudah tumbuh nanti diangkat diambil yang naon atau dicanak diambil kan udah didinya sina gede sampai kaken dorman gitu kan maksudnya itu panginten terkait itu dari terkait produk mah asal bapak-bapak haroyong baredan kuring mah meuli yang bapak-bapak terkait produk mah itu mangga panginten Pak. Atur nuhun patarosana saya bisa. Ayeuna jarak tanam di persemaian 10 sampai 15 cm. Bapak target produksi tina spora hoyong sabaragram. Upami misalkan ayeuna target produksi selama sampai dorman sampai 6 bulan. Ngan saukur Tilu on 2 on. nah sakian ngeueun kieu lah misalkan. Jadi tina spora jantan sageun kieu paling berapa gram, 20 gram, 50 gram gitu. Bisa, nggak usah dipindahkan. Selama dorman itu paling tinggi produksinya adalah 100 gram. Kenapa seperti itu, Bapak? Dalam tanaman, fisiologi tumbuhan itu terjadi perebutan nutrisi. Jadi di dalam tanah, ketika jarak tanamnya 10 kali 10 cm itu tidak akan besar. Walaupun tanamannya sudah besar, jangkung, daunnya pacorok, daunnya pacorok itu pakai pada kendet, umbinya tidak akan besar. Kenapa? Karena terjadi kompetisi nutrisi. Perebut. Nah, akhirnya upami daun kia Pak, iya ujung daun, upami di garis di tanah garis lurus hadap, ujung akar ini akan bertepatan dengan ujung daun. Upami daun pacorok itu akarnya terjadi perebutan nutrisi pasea. Nah, dari saling berebut nutrisi ini akhirnya nutrisi tidak dimakan. Karakter tanaman, Pak, karakter tanaman. Upami terjadi persaingan nutrisi, malah pupuknya tidak dimakan. Undung. Tiga orang lah. Aya ya sapiring ku seueuran parebut kalah pasea ieu mah diantep. Dan tinggalin. Sami Pak, fisiologi tumbuhan itu seperti itu. Jadi perebutan nutrisi, kompetisi nutrisi di dalam tanah, ketika akarnya pacorok, malah nutrisinya tidak dimakan. Jadi ngandalkeun ke tina naon hanya dari proses fotosintesa. Dia hanya mengambil air dari tanah, terjadi proses fotosintesa, dia hanya kelihatan subur di atasnya doang. Sedangkan target produksi kita itu umbi. Sama jeung tales oke. Sebetulnya tales kan sebetulnya teh? Nya benteng teh kanggo tembakau. Daunnya itu buat tembakau, Pak. Tembakau apa? Tembakau sintetik. Jadi tembakau yang diesen. Jadi kan daun tembakau semakin sulit. Nah sekarang dari daun talas saja bisa jadi tembakau. Tapi kangge esen. Aromanya pakai esen. Lajengkeun. Nah dari kompetisi nutrisi itu, upami target produksinya up 100 gram tidak akan bisa. Tapi upami misalkan target produksinya hanya sebesar-besar kia 100 graman, itu bisa. Nggak boleh, nggak usah pindah tanam juga bisa. Selama cuman sayang 6 bulan gitu loh. Lebar waktu itu mahal. Jadi mending kena dipindah atau dijarang. Kan itu jarang kan 10 kayak itu. Jarangan kayak sesakeun dinya sabaraha eta. Gitu. Dengan jarak tanam yang optimal sabaraha sih kanggo tergantung ukuran. Upami misalkan katak super. Dari katak super ingin untuk konsumsi, untuk produksi. Itu jarak tanamnya 45 kali 60. Ayeuna upami dari umbi, benihnya dari umbinya sebesar kieu. Berapa sih target produksinya? 3 kilo misalkan. Berarti jarak tanamnya 60 kali 60. Oh, siapa utang? Balikan deui. Ayeuna Bapak gado umbi. Ieu beratna 2 kilo. Bade dipelakeun deui. Targetnya berapa sih? 15 kilo, 20 kilo? Silakan 1 meter minimal.
Pokoknya daun yang daun teh ulah dibikin kapacorok we. Prinsipnya seperti itu. Gitu, ulah dibikin kapacorok daun. Upami pacorok daun itu terjadi kompetisi nutrisi. Yang paling membahayakan adalah kompetisi nutrisi dengan gulma, dengan jukut. Nah, ayeuna manfaatna cenah ngangge mulsa teh naon? Upami ngangge mulsa mah moal aya nyaeur, moal aya ngored. Jadi kompetisi nutrisinya terjaga. Itunya. Terus penyiraman atau napi kelembaban di dalam mulsa itu lebih terjaga dibanding dengan di lagar atau napi ngangge mulsa. Kartos pengen tanya? Anda aya deui nu diteraskeun. Mau leh? Haruskan tadi Silakan. apapun tanya katakan bukan seperti itunya, tapi jarakan kan terbatas, harus di angka sekian kali sekian. Tapi yang jelas abi nanamnya dina umbi 5 on dibikin jarakan 40 kali 40 jadi 5 kilo. Jadi 5 kilo betul. Ukuran 5 kilo 50 kali 50. 50 kali 40 40. kali 40. Diameter umbi 5 kilo itu tidak lebih dari 30 sentian diameternya. Ujung daun dengan ujung daun orang dengan ujung daun porang dengan jarak 40. Itu rata-rata ujung daun dari batang ke sini itu 30 rata-rata. Upami tinu umbi besar, jadi tanamannya posturnya tinggi. Nah, tapi kalau misalkan dari umbi yang lebih besar lagi, itu ujung daunnya akan lebih jauh lagi. Kita harus bisa memprediksi ujung daun ini ada di mana, gitu. Ada berapa senti, gitu. Tapi kalau misalkan orang enak dari umbi sebesar seperti ini, atau dari umbi 1 kilo, nah itu perkiraan, tapi nggak ada yang lebih dari 60 cm sebetulnya. Jadi kalau misalkan enak, ya 60 kan mau parukin Pak Dukdek. Nah, atasnya. Nah, ini kalau misalkan kaudak upami misalkan 40 cm dina umbi itu betul bakal kaudak dengan produksi 5 kilo. Itu kaudak. Eta nu ke saung mana? Bulan? Pas kemarin kan waktu di kantor kan di bawahnya kan tanaman gede-gede. Oh, yang di sana. Nah, terus ya upami orang di dekat tanaman pisang misalkan, ada tanaman pisang, dia cenderung lebih subur karena si pisang ini mampu mengeluarkan hormon. Jadi tinu getah cau anu keluar tina akar cau itu mengandung hormon. Nah, ayeuna bapak misalkan badan nyemai bonteng dina gebok cai, daya kecambahnya akan naik karena mengandung hormon auksin secara alami. Gebok pada dia bapak. Upami nu tadi ajib ya. Gebok di dia mah iya Pak. Gebok pak, ya pada dia mah. Oh ya. Mohon. Gedor dia mah. Nya gebok cau ka eta mengandung hormon. Gebok kok. Nah, upami ajib nu tadi teh anu di produkna ajib. Ajib eta hormon auksin itu organik, Pak. Dia senyawa organik yang sudah dipisah-pisah. Itu khusus untuk merangsang perakaran, merangsang perkecambahan, merangsang pembungaan, merangsang hasil panen. Nah, itu hormon auksin. Tapi hormon auksin tidak boleh lebih dari 0,5 mili per liter. Jadi dosisnya terkait lebih besar. Nah, maksudnya hormon auksin teh ibaratnya obat nafsu makan. Ketika kita hoyong gendut ya, nuang obat nafsu makan. Tapi pas dongkap ka bumi teu aya sangu sareme-reme acan, insyaallah bobok bolong oge ditajong. Panto dijeblakeun, stres. Da lapar. Tah, upami tos dipasihan hormon auksin, berarti nutrisi harus tersedia. Harus berimbang. Atasnya. Kedalaman tanam Pak? Bulan? Kedalaman taman? Kedalaman benih. Nah, benih tergantung mau dari katak, mau dari spora atau mau dari, kalau spora ditutupnya 4 sampai 5 cm. Spora. Katak. Dari katak dan spora, katak kecil ya. Katak itu dari, tapi ditutup nanti ulah ku tanah das, Pak. Karena ku tanah fermentasi.
Jadi ku urang terus ngadamel pupuk kandang nu disaring anu terus difermentasi rangke tutupna ku eta. Gembur. Ulah ku taneuh teas sama ku taneuh teas akhirnya anjeunna ngahambat. Gitu. Semakin gembur tanahnya maka semakin cepat pembesaran umbinya. Simkuring kantos kelulusan S1 percobaannya dina umbi Cilembu, kuning apa ini umbi Cilembu? Umbi Cilembu di Sumedang ngangge hormon auksin, ngangge ajib sareng primagro merah. Waktu panenna disamikeun 5 sasi, alhamdulillah Pak abdi melat kirang langkung 200 tumbak teu aya nu kaical. Ngabet teh anu kaical oversize. Agung ting. Jadi anu kahoyong bandar mah ageng-ageng kieu, simkuring huina sageng-ageng kieu, diameter sageng kieu. Teh anu kaical dibagi-bagi kok. Kawas anu melak kedelai di hareupeun kecamatan. Tuh. Kenapa mere ya? Siapa Pak Inten? Nambihan Pak. Campuran-campuran pupuk organik tadi kan abdi berencana menggunakan campuran arang sekam. Jadi ada arang sekam nanti yang masuk gitu untuk menambah P dan K gitu kan di tanah itu sendiri. Lalu Pak Inten, dikarenakan abdi menyediakan bibit katakna 3 macam ini. Nah, ieu hoyong pangerangkeun nu ieu sabaraha jarak tanamna. Nah, ieu 3 grade anu aya di abdi. Nah, Pak, ieu katak aya 3 rupiah. Tergantung Jadi targetnya. 2 tilu anu disayeukeun ku Kang Tarli. Nah, dari ketiga grade ini yang ini Pak target produksinya berapa misalkan 500 gram kan yang produksinya 1 mah. Kita bicara durasi 1 musim aja gitu. Durasi 1 musim sebenarnya durasi 1 musim pun katak sebesar ini 600 gram sampai 1 kilo pun bisa. Itu bisa. Cuman targetnya untuk apa? Untuk benih lagi. Kalau untuk benih lagi berarti saya harus buatnya ini menjadi 100 gram atau 200 gram. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk produksi. Ya udah 1 kilo yang mana ya? Kilo aja. Targetnya. Ya targetnya, tergantung target. Tapi kalau misalkan umbi seperti ini, taruhlah ini targetnya untuk nanti benih lagi, untuk bibit lagi, gitu ya. Ini yang sebesar sini cukup 25 kali 30. Jadi 1 mulsa itu ada 3 baris. 1 mulsa. Upami bibitnya sageng kieu itu 1 mulsa ada 2 baris. Tapi jarak tanamnya tadi 25 kali 30, sekarang yang ini agak lebar dikit 30 kali 35. Nah, upami ayeuna bibitna sageng kieu wayahna Pak upami sageng kieu mah jarak tanamna rada di ageungan 45 kali 45 kali 60. Jadi kadina 60 kadina 45 atau kali 60 kali 40. Itu akan lebih optimal. Gitu. Nggak boleh ada tanaman di tengah. Upami sageng kieu. Karena iya targetna upami sageng kieu mah produksi. Itu dalam durasi waktu 1 bulan. musim. 6 bulan, 8 bulan. Sebetulnya siklus hidupnya 6 bulan, tapi lamun 6 bulan itu masih ada air, dia masih tetap bisa hidup 2 bulan ke depan. Bisa ngagedean keneh. Bisa ngagedean kene. Tah ayeuna Bapak upami tos aya ngawitan keluar spora, pan hoyong keluar 30 kilo teh gitu nya. Ya. Ketika dia berbunga, kan daun teh aya. Keluar bunga, 3 bunga raplesia. Upami ku Bapak dipotong, gas dipotong. Pembesaran umbi akan 3 kali lipat. Karena nutrisi untuk bunga sangat tinggi. Nah, ketika dipotong, nutrisinya masuk ke umbi semua. Tapi tidak ada daun. Tidak ada daun. Tapi proses pembentukan ini masih terus berjalan. Nggak ada daun. Tapi proses pembentukan ini karena nutrisi yang harusnya untuk bunga terambil oleh sini. Lalu kalau dikalkulasikan pembesaran umbi dan spora itu untung yang mana gitu? Nah, nggak Bapak yang analisis. Kalau misalkan, wah saya mau untung spora, kan dijualnya harganya sekian. Ya udah spora kan. Tapi umbi tidak akan membesar lagi. Segitu.
Tapi kalau misalkan kita targetnya umbi yang gede yang 30 kilo, babat. Babat. Itu tergantung dari keputusan kita mau usahanya di mana. Karena saya tidak menerangkan, saya juga punya catatan analisis ekonomis budidaya tanaman porang itu, saya juga punya. Secara nalar, porang itu targetnya kan ada 2, produksinya 3 ya, 1 umbi, 2 katak, 3 spora atau bunga biji. Gitu. Akhirnya lamun misalkan orang budidaya itu ngabungakeun lah, nu ieu targetna katak jeung umbi. Dalam 1 musim ku katak naungkul geus kembali modal sebetulnya. Siap. Sing serius. Nah, ayeuna urang abdi ya urang sim kuring tino tanaman anu dipelaku urang kaluar katakna teh ulah nu saageng-ageng ieu. Ulah nu saageng-ageng ieu, abdi hoyongna kaluar saageng ieu sadaya. Kumaha carana? Berarti ada nutrisi yang harus diberikan ke daun. Jadi nutrisi itu tidak cukup yang di bawah kocoran, ada yang disemprotkan untuk pembesaran katak. Ngangge naon? Nah iya Pak, ngangge iya untuk pembesaran, upami disemprotkan pembesaran, upami dikocorkan pembesaran umbi. Upami kanu daun, dia akan merangsang katak, kataknya akan besar. Yang menghasilkan katak super lah, jumlah kataknya sama. Jadi dalam satu tanaman, jumlah katak itu tidak akan jauh berbeda. Katak kan keluarnya di setiap tiak-tiaknya. Ya kan? Cuman yang membedakan adalah ukuran katak. Semakin kataknya bagus, ya semakin mahal juga. Tuh ya, karena kalau misalkan menghasilkan hanya katak mini, ya nggak perlu disemprot lagi, udah keluar katak mah. Tapi kalau misalkan hoyong kataknya bagus, super ya harus disemprot. Jadi ada nutrisi yang harus diberikan langsung ke daun. Siap, proses. Mana Pak? Tadi kan cara penanaman yang dimiringkan ya. Karena Bapak nanti pengambilan nutrisinya akan terhalang ya oleh umbinya. Jadi kalau dipinggirkan itu akan pembuahan akan mudah. Terus pembesaran ke pinggir. Tapi kan umbi yang sekarang ditanam yang sebesar itu, umbi yang itu kan hilang Pak, ropos. Umbi yang ini. Nah, terus berarti nanti tetap umbinya yang tumbuhnya yang di bawah masih diliput akar, semakin besar tetap di bawah akar. Ya, baik Pak. Saya terangkan sedikit Pak. Umbi yang kita tanam itu akan keropos kalau umbinya mati. Jadi kalau umbinya mati, kalau umbinya di sini tuh udah terdapat jamur dan lain, itu akan busuk, pelan-pelan busuk, akan tergantikan dengan umbi baru. Tapi kalau misalkan umbinya tidak busuk, sehat, itu tidak busuk, dia akan pembesaran di sini. Langsung. Jadi akan membesarkan umbi ini. Kecuali kalau misalkan umbi yang gede dipotong menjadi 4, jadi 4 bibit, itu akan busuk dan diganti dengan umbi baru. Nah, sekarang kenapa porang bisa mencapai 30 kilo, bisa mencapai 25 kilo satu umbi? Karena pembesaran umbinya hanya dorman, hanya istirahat, nggak mati. Jadi jangan dikira umbi ini mati, enggak. Jadi ketika ditanam, kalau ininya sehat, tidak ada jamurnya, ditanam nggak ada jamurnya, ini tetap membesar. Gitu Pak. Upami ada jamurnya, dia akan membusuk dan akan tergantikan dengan umbi baru. Ini baru. Makanya kenapa tadi disebutkan pemilihan bibit itu tidak boleh ada cacat. Tekenging anu kena ku arit, ku balincong tekenging. Soalnya itu akan busuk dan tergantikan dengan umbi baru dan pembesarannya kembali lagi ke awal. Ke awal. Gitu. Tapi kalau misalkan umbinya sehat itu tidak akan kembali ke awal, pembesaran lagi. Akan terus bertambah. Cuman akarnya tidak akan tumbuh dari sini, tapi dari sini. Hanya kali ulem Pak. Pemerintah. Katak Kalau bisa. Pengambilan katak yang baik itu yang katak pungut ya Pak. Tuh. Nah, upami ayeuna ngandalkeun katak pungut sadaya kan
ada hama, ditakutkan ada hama kokot gitu kan kurang nyaah tamun jadi alat teh gitu upami mulungan murag bungkul mah efektivitasnya upami ditoel murag nah gitu tah sami teh sareng upami ditoel murag berarti tos kolot. Asal ulah dipulintir. Asal ditoel teh. Karena ya ditoel jeung dipulintir beda. Upami ditoel kitu murag anu diarit tangkalnya jadi tangkalna teh tos rada itu laju mudah Pak. Upami misalkan orang dipaksa diarit ya kan maluragan aira itu tua terpaksa. Jadi kalau tua terpaksa nanti proses pembesarannya dan rendemennya akan turun. Jingkas koneng juga dauna. Betul tah, kadang tos koneng toel dikitu murah. Jadi ulang ngandalkeun upami bade ya. Misalkan punten upami tanaman ngangge kalsipril hese paehna. Jadi upami tanaman dipasihan kalsipril di awal eta hese paehna. Abdi percobian dina kentang, sami kentang Pak beuti-beutian. Kami dina kentang, mang Raden awal tanam di kalsiprilan usia 95 biasanya kentang mati dengan sendirinya. Nah, upami ngangge kalsipril usia 105 pun belum mati-mati. Jadi karena akarnya banyak Pak dengan kalsipril. Jadi wayahna usia 95 hari eta kentang digromokson. Dibunuh. Nah, di porang ngulah ngangge gromokson karena ada spora di atas. Iya. Ya, jadi upami daunna melebihi umur misalkan enak 6 bulan kedah nama biasanya ya idealnya 6 bulan teh daun tos koneng kata tos maluragan ya daunna hejo tuluy Bagur terus ya. nah paling oge dimuyungkeun teh di kadek tapi ulah dibabat kadek pilaikeun gitu kan di kadek setengah pilaikeun ringannya biarkan kataknya jatuh dengan sendirinya make hiji-hiji Kang carangka gitu itu panginten Pak eta dina perihal cara nu bala tingkah mana Pak nah terus tina upami urang ngangge katak mini yang seperti kieu sortirnya ketika perendaman. Jadi ketika kayak orang bade ngelakuin katak kan usahakan dikecambahkan dulu minimal udah terjadi ada bakal akar dan bakal tunas. Nah caranya bagaimana? Bapak ngandamel larutan ajib tinu jolang sami jadi dipakai jolang baknya jolang 2 tutup per jolang jadi jolang itu rata-rata 40 liter di pasien 2 tutup 0,5 cc per liter aduk jadinya nah orang iya di kanu wadah carangkeun biasa ngangge wadah bakul nasi plastik ageng atau napi ngangge kontainer lelepkeun we anu ayakan biasa lelepkeun digoyang-goyang ke nu ngapungna sortir dibuang anu ngapungna dibuang kenapa dibuang dia akan tumbuh tetap tumbuh tetapi dia cacat nanti proses pembentukan umbi barunya tidak akan sempurna jadi anu ngambang-ngambang dibuang Itu apa heman parunya? ya apa heman bangke saat terus disortir anu ngarelepna disimpan 10 menit di larutan ajib saat terus itu diangkat ditiriskeun disimpan di tempat teduh ya disimpan di tempat teduh luhurna ngangge paranet atau lebih ngangge naon gitu di tutupan tangke setiap pagi disiram dengan air bersih bari ngangge selang disiram gitu yo dalam 3 hari bakal tunas keluar 5 hari siap tanam mau pasti dianukan kan gitu nya eta dina persiapan bibit jadi kedah aya sortir oge dina penggunaan upami nu sageung kieu mah insyaallah moal aya etana gitu nya ngan upami perkecambahan tina katak sapertos kieu asal mengtet piakareun tos tiasa kana olahankeun gitu atasnya Tadi Pak
Enggak. Berkawis media tanam tadi kan terus teruji bahwa kotoran ayam, kambing dan sapi itu yang lebih baik itu sapi. Berdasarkan penelitian di dia yang bisa diadakan dengan cepat itu tai hayam. Jantan tai hayam bisa diolah tuh supaya kualitasnya sami sareng tai sapi. Bisa. Ya. Jadi solusinya kumaha Ya, mangga. Kieu Pak, tai hayam dikomposkeun tadi seperti tadi ngangge triko. ya. Itu lamina paling sedikit 14 hari, paling bagusnya 21 hari. Nah, itu dikomposkeun ke warnana dipun ka warna hideung. Upami teu acan hideung masih kena bau berarti teu acan asap. Nah, oke, kandungan unsur N, P dan K organik yang terdapat dalam pupuk hayam itu akan keluar. K-nya, unsur K-nya itu ada dari sekam. Jadi sekamnya itu dia mengeluarkan K. P-nya juga ada di unsur sekam dan pupuk hayamnya, kotoran ayamnya. Kalau N-nya kebanyakan di pupuk ayam. Nah, nanti ke depannya jangan terlalu banyak menggunakan pupuk kimia N. Pupuk kimia N apa aja? ZA, urea, itu nggak boleh Pak. Tekengi ngangge urea, tekengi ngangge ZA karena porang. Itu akan memicu perkembangan jamur. Jadi kayak buruk betik. Pamitos ameng ayana pupuk ayam, ngangge pupuk ayam wae, tapi kocoran ngangge pupuk sapi. Ya kocoran mah kan eta dong biasa ngusahakeun paling sakumaha lah gitu nya nganggona ge. Nah, kocoran mah ngangge pupuk sapi karena nanti si pupuk ayam yang ada di dalam tanah itu akan terangsang lagi dengan fermentasi pupuk sapi. Lalu ketika ayeuna dikolaborasi, maksud abdi kan gitu Pak. Penaburan kaptan kena daina mah entosnya. Ya. Mungkin kasih trilnya ada pada di peser ieu Pak. Nah, di peser. Ya. Pupuk ayam tos di peser. Teras mainten kaptan tos di peser, tos ditaburkeun hari ini. Nah, maksud abdi ada mixing antara kompos yang jadi buatan kelompok-kelompok tani nu aya di Pangandaran. Nah, rata-rata abdi ukeun teh kan anu unsur K sareng P-na tinggi gitu. Yaitu yang berasal dari kokopit sama arang sekam, paling tai sapi. Sieuna eta kan. Maksud abdi itu diaplikasikan di lubang tanam. Kita buat lubang tanam, kita simpan tiap lubang tanam. Kalau pupuk tai hayam mah eta mah untuk ke depan. Jadi tabungan dah, mungkin nagenan mau hari ini iya. Yang termakan hari ini adalah pupuk kompos yang di lubang tanam. Nah jadi simkuring teh beli satu pupuk kandang yang belum difermentasi mentah, yang kedua pupuk kompos yang sudah jadi. Jadi lubang tanam ditabur bisa langsung ditanam, maksudnya gitu kan, seperti itu. Maka mainkan keunggulan, kerugian dan resiko dan segala macamnya, mainkan gitu. Nah, ya Pak, ada yang perlu ditegaskan. Kokopit, terus arang sekam, itu kandungannya bukan K, tetapi karbon. Nah, karbon ini bagus juga buat tanaman, tetapi daya dukungnya tidak terlalu banyak. Hanya saja, kenapa kokopit dan arang sekam digunakan oleh tanaman? Dia mampu menampung air lebih banyak dibanding dengan media lain. Jadi maksud penggunaan dari kokopit dan arang sekam dalam pertanian itu untuk menampung nutrisi, menampung air yang sudah tertampung nutrisi di dalam karbon atau di dalam kokopit. Nah, kalau kokopit ini sendiri karena dia adalah serabut kelapa, itu mengandung nutrisi yang perlu diurai lagi. Jadi ketika misalkan nanti di kocoran pakai pupuk kocoran yang mix tadi, yang pakai triko, nah si kokopit ini juga akan diurai lagi menjadi unsur K-nya lepas dari situ. Jadi unsur K itu kalium, bukan kelapa, banyak. Kalium. Nah, kalium yang paling bagus secara organik adalah ampas tebu. Jadi kalau ada pabrik gula, ada ampas tebunya, itu kalium yang paling bagus. Di dia apa paling aya oge arang batok. Nah, kalau arang batok itu susah menampung airnya
Jadi dia menampung air, menampung nutrisi, tapi susah diserap oleh tanaman. Tetapi kalau arang sekam dia gampang diserap oleh tanaman. Jadi penggunaan arang sekam itu sangat bagus upami nanti kita melewati musim hujan. Ketika musim hujan terlewati, air di dalam tanah itu masih ditampung, nutrisinya masih ditampung. Jadi tanaman teh hese paehna. Bisa jadi 9 bulan baru mati. Itu Pak. Berarti nggak apa-apa seperti Nggak apa-apa. itu. Jadi nanti kalsipril ini dipakai di dasaran, tabur di atas, disimpan di situ di atasnya. Ya. Nanti dia akan secara 20 cm akan menetralkan semua bahan yang ada di bawah. Nah itu. Dan bisa lohor ya. Kayak deui nu ditaroskeun mangga bade keluar dari porang mangga. Lohor ketak dicapein Pak Agus.